Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwia Bahar, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membawakan materi anak yang mengalami keterlambatan berbicara dan berbahasa. Masuk pada poin pertama, definisi keterlambatan berbicara speak delay dan keterlambatan berbahasa speak language. Speak delay atau keterlambatan berbicara merupakan istilah umum yang menunjukkan pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Beberapa orang tua menganggap speak delay adalah sebagai hal yang normal ataupun hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal keterlambatan berbicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan ditunjukkan ahli bisa menjadi suatu gangguan yang serius pada anak. Keterlambatan berbicara speak delay. Keterlambatan dalam berbicara adalah suatu kecenderungan di mana anak sulit mengekspresikan keinginan atau perasaan pada orang lain, seperti tidak mampu dalam berbicara secara jelas dan kurangnya penguasaan kosakata yang membuat anak terlalu berbeda dengan anak lain seusianya. Itu faktor penyebab keterlambatan berbicara speak delay dan keterlambatan berbahasa speak language. Faktor yang mempengaruhi perkembangan berbicara anak yang terlambat berbicara ataupun berbahasa disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Rumini dan Siti Sundari memaparkan 9 faktor yang mempengaruhi perkembangan berbicara anak. Di antaranya kecerdasan, jenis disiplin, posisi, urutan anak, besarnya keluarga, status ekonomi sosial, ras, berbahasa 2, suara yang sangat gaduh, dan gaya bicara. Ditambahkan, menurut Harlock, faktor yang melatar belakangi anak speak delay yaitu anak kembar jenis kelamin, sedangkan Yusuf menambahkan satu faktor lain lagi yaitu faktor kesehatan, faktor resiko, keterlambatan berbicara atau berbahasa pada anak, faktor resiko yang menyebabkan seorang anak menjadi keterlambatan berbicara ataupun berbahasa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Genetik gangguan. 2. Kecacatan fisik. 3. Malfungsi neurologis. 4. Prematuritas. 5. Jenis kelamin. Faktor eksternal yaitu urutan jumlah anak, pendidikan ibu, status ekonomi, fungsi keluarga, bilingual. Yaitu penanganan anak yang mengalami keterlambatan berbicara speak delay dan keterlambatan berbahasa speak language. Penanganan gangguan berbicara speak delay, stimulus pada anak memang seharusnya dilakukan sejak dini agar anak tidak terlambat ataupun terhindar dari masalah keterlambatan berbicara atau speak delay. Jangan khawatir, ibu bisa melakukan beberapa hal berikut ini mengatasi speak delay pada anak. 1. Penegasan kosakata. Penegasan kosakata dilakukan agar anak dapat menyebutkan kosakata dengan benar, misalnya dan ndak atau buna. Yang dimaksud anak adalah bunda, sehingga pendidikan berusaha memahami dan memberitahu pada anak kata yang benar yang menyusun kalimat menjadi bunda dan meminta anak untuk bersama-sama mengulangi kembali dan menyebutkan kosakata dengan benar. Bercerita pengalaman anak dan bertanya usaha yang meningkatkan perkembangan berbicara dan bahan ekspresi adalah pendidikan seringkali
mengajak anak untuk kembali apa yang telah dilakukan sebelum berangkat sekolah ataupun yang dilakukan kemarin. Adapun pada anak gangguan pendengaran konduktif, dibutuhkan alat bantu pendengaran. Apabila pendengaran lebih kompleks, konsisten, perlu dilatih menggunakan bahasa isyarat, ejaan jari, finger spelling, atau penggabungan keduanya dengan artikulasi perkataan sederhana sesuai. Contoh hal inilah yang disebut dengan komunikasi total, yang masih menjadi cara berkomunikasi yang terbaik. A. Berkomunikasi dengan anak dalam percakapan dengan anak yang sedang berbicara. Perlu dilakukan sesering dan seakrab mungkin. Percakapan tidak harus panjang atau mengenai hal yang penting, namun tujuan adalah tetap mempertahankan interaksi dengan menggunakan kosakata yang dapat diucapkan anak. 1. Berkomunikasi mengenai beragam hal, berbicara mengenai apapun, tapi jangan mendominasi pembicaraan. 2. Berkomunikasi untuk kosakata sosial yang menyenangkan, untuk menyuruh melakukan suatu riset penanganan perkembangan bahasa, pembuktian bahasa. Semakin orang tua mengajarkan berbicara dengan cara direktif, maka anak akan semakin pasif kemampuan anak dalam bersosialisasi. 3. Pemberian komentar dan tunggalan. 4. Balaslah komentar anak. 5. Seimbangkan percakapan. 6. Jadikan percakapan sebagai permainan kreatif. 7. Ikutkanlah aturan percakapan pada umumnya. Pembenahan leksikon penyandang speech language impairment. Pada anak yang mengalami keterlambatan perkembangan berbicara dan berbahasa, kesulitan terutama dalam pembelajaran bahasa dan pengajaran yang menggunakan teks. Anak-anak ini akan mengalami kesulitan dalam membuat kerangka, menyatukan elemen cerita, melakukan tanya jawab, kesulitan gramatik, dan mengalami kesulitan bahasa ekspresi. Saat sesi komunikasi, karena kesulitan pada final word, mencari daftar kosakata dan memori. Karena jumlah kosakata maupun aktif 15 page yang masih di bawah rata-rata anak seusia, menyebabkan anak-anak ini juga akan mengalami gangguan pemahaman bacaan. Karena itu, prioritas pembenahan leksikon selalu diupayakan untuk meningkatkan daftar kosakata, logika bahasa, analogi bahasa, dan gramatik. Akhirnya pelatih membuat kerangka dan menjawab pertanyaan secara esai. Kesulitan pada pemahaman bahasa, ketertinggian kemampuan sematik akan juga menyebabkan ia mengalami kesulitan pada soal-soal pilihan ganda, yang sangat menekankan pada pembelajaran leksikon. Karena itu, soal jenis ini lebih baik dihindari. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.